Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah di mana pada suatu kawasan yang di dalamnya terdapat unsur biotik dan abiotik yang terjadi hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut membentuk sistem ekologi. Jadi, ekosistem merupakan suatu fungsional dan struktural dari lingkungan. Ekosistem berdasarkan terjadinya bisa secara alami atau buatan, yang termasuk contoh ekosistem bagian darat, misalnya padang rumput, gurun, tundra, hutan hujan tropis, dan savana. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen, yakni komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik, komponen tak hidup. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik inilah yang membentuk suatu sistem dalam sebuah ekosistem. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan mengamati ekosistem alami yaitu hutan, yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik kita akan mengamati kondisi dan keadaannya. Kondisi tanah subur sedikit lembab, kondisi udara 32 derajat Celcius, kondisi cahaya tidak panas, kondisi air jernih, dan kondisi angin semilir. Selanjutnya, komponen biotik terdiri dari jenis tumbuhan dan jenis hewan. Jenis tumbuhan terdiri dari pohon jati, pohon waru, pohon petai, rumput, daun simbukan, porang, dan pohon bambu. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dari beberapa tanaman juga membutuhkan hewan untuk proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama, burung. Kedua, semut keranggang. Tiga, kaki seribu. Yang keempat, ulat. Yang kelima, semut hitam. Dan kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen.
Selain itu, terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini terdapat pengurai, yaitu cacing tanah, bakteri atau jamur. Selanjutnya, kita akan mengamati ekosistem darat buatan yaitu sawah yang terdiri dari komponen abiotik. Kita akan mengamati kondisi atau keadaannya, yaitu tanahnya basah atau lembab, udaranya 31 derajat Celcius, cahayanya cukup terang, airnya cukup bersih, dan angin semilir. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah yaitu jenis tumbuhannya ada jagung, pepaya, tebu, pohon pisang, cabai, terong, dan ketela. Tanaman-tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Komponen biotik yang dapat kita temukan di ekosistem darat buatan sawah yaitu ada jenis-jenis hewan. Ada tikus, semut, burung, ayam kampung, ulat, serangga atau kepik. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Selanjutnya kita juga menemukan dekomposer atau pengurai di ekosistem sawah, yaitu ada bakteri atau jamur dan cacing. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah dari pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah dapat disimpulkan bahwa perbedaan ekosistem darat alami dengan darat buatan yaitu dengan mengacu pada bentuk terjadinya. Jika pada ekosistem darat alami dalam proses terjadinya tidak ada unsur campur tangan dari makhluk hidup lain, sedangkan komponen-komponen di dalam ekosistem darat buatan bisa diatur oleh manusia.